Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali memulai hari dengan firman Tuhan. Karena kita percaya itu yang Yesus ajarkan buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita bersyukur karena kita mendapatkan kesempatan untuk memulai hari ini merenungkan firman Tuhan, dan kita percaya Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menguatkan kita untuk menjalani sepanjang hari ini dengan kekuatan dan pengharapan dari Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kembali hari ini kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Engkau yang menuntun dan mengarahkan jalan-jalan kami. Engkau yang memimpin dan membawa setiap kami masuk dalam seluruh rencana dan ketetapan Tuhan. Saat yang indah bagi setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu, bersabdalah atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita harus ketahui bahwa ada yang memerintah, ya kan, dalam kehidupan kita. Karena setiap kali kita diperhadapkan dengan pilihan, maka yang memerintah dalam hidup kita itulah yang akan mengambil keputusan untuk memilihnya. Kalau yang memerintah dalam roh kita, maka kita akan mengambil keputusan untuk apa yang mendatangkan damai sejahtera. Tetapi kalau yang memerintah adalah daging kita, maka sebentar-sebentar akan ribut. Sebentar-sebentar akan ada perkelahian, sebentar-sebentar akan ada keributan gitu saudara ya. Nah, jadi setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan siapa yang memerintah dalam aspek kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur karena Alkitab mengajarkan kepada setiap kita siapa yang harus memerintah. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Firman Tuhan bilang begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera Kristus yang memerintah. Amin. Bukan kemarahan, bukan keegoisan, bukan hawa nafsu, tetapi damai sejahtera Kristus yang memerintah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, hati saudara dan saya, karena untuk itulah kita telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa yang harus memerintah setiap kali kita mengambil sebuah keputusan adalah damai. Sama-sama bilang damai. Karena seringkali ada keadaan-keadaan yang tidak mendatangkan damai. Kadang suamimu ngajak ribut, Bu. Kadang istrimu ngajak bertengkar, Pak. Kadang anak-anakmu kepala batu, susah diatur, ya kan, sehingga membuat engkau marah, emosi. Kadang mertuamu, Bu, Pak, ya kan. Kadang ada banyak orang-orang yang membuat kita kehilangan ketenangan dalam menjalankan kehidupan. Tetapi selalu saya sampaikan, kita selalu ada opsi lain. Selalu ada pilihan lain. Dan pilihan itu salah satunya pasti adalah damai sejahtera Kristus. Karena itu ambillah, pilihlah itu, dan latihlah diri kita untuk agar damai itu memerintah. Damai itu memerintah karena setiap kali ada tawaran-tawaran untuk lakukan hal-hal yang seringkali cenderung jauh dari Tuhan, membuat kita terhilang dari kasih Tuhan. Damai itulah yang akhirnya membawa kita, menuntun kita untuk selalu tenang dalam menjalani sikap, menyikapi dalam segala hal. Tenang. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jangan hawa nafsu kita, jangan panas hati kita, jangan iri hati kita, tetapi damai. Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sedang kehilangan damai sejahtera. Sedang kehilangan damai sejahtera. Apa-apa ribut, apa-apa bertengkar, apa-apa saling nuntut. Karena sudah kehilangan damai sejahtera, makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi satu tubuh, dan untuk bersyukur hanya dapat dilakukan ketika kita mengalami damai sejahtera Kristus.
Memang tidak mudah, tetapi latih. Ketika kita punya Kristus, karena seharusnya ketika kita punya Yesus Kristus dalam hati kita, maka damai itu ada. Damai itu sudah tersedia. Kita tinggal memutuskan apakah damai ini yang memerintah, atau kedagingan saya yang memerintah, atau ego hawa nafsu saya yang memerintah. Kita yang mengizinkan, siapa yang pegang kendali. Kita yang meng-approve, saudara. Kita yang membuat keputusan siapa yang akan pegang kendali. Karena sejatinya Tuhan rindu dimanapun saudara dan saya berada. Dia selalu mengadakan damai. Itu terbukti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan sudah menyediakan negeri, tanah yang berlimpah susu dan madunya, di mana ada damai sejahtera. Coba kita lihat dalam Imamat 26. Imamat 26 ayat yang ke-6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, kata Tuhan. Sehingga engkau akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Yang Tuhan kehendaki adalah dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya, itu selalu ada damai. Nah, damai itu ada dalam hidup saudara dan saya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya ketika Yesus menyediakan damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kenapa yang Yesus tinggalkan damai sejahtera? Karena murid-murid pada saat itu penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, tekanan. Hal yang sama juga ada seharusnya dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita mengizinkan Tuhan memerintah dalam hidup kita, maka damai itu yang ambil alih, pegang kendali. Damai sejahtera. Karena kerinduan Tuhan. Karena biar bagaimanapun kita akan tinggal dalam kerajaan damai. Iya kan? Kerajaan damai di mana dalam kehidupan kita akan selalu ada damai, akan selalu ada ketentraman. Mulailah dilatih. Mulailah dilatih. Keadaan di mana engkau tinggal, keadaan tekanan hidup apapun di depanmu tidak bisa mempengaruhi seharusnya damai sejahtera Kristus dalam hatimu. Karena itu yang memutuskan adalah diri kita sendiri. Siapa yang mau memerintah? Apakah damai sejahtera yang ada sejati dalam hidup saya dan saudara, atau egoisnya saya dan saudara, iri hatinya saya dan saudara, kekerasan hatinya saya dan saudara? Yang mana yang memerintah? Iya kan? Ayo, kita yang sudah tahu kebenaran hari ini, keputusan ada di tangan kita. Sama-sama bilang sama saya, keputusan ada di tangan saya. Kita yang memberikan peluang kepada siapa yang memerintah dalam hati kita. Dan setiap hari itu adalah keputusan kita. Siapa yang memerintah saat ini? Ketika engkau diperhadapkan dengan orang-orang yang ngeselin, ketika engkau diperhadapkan dengan keadaan di luar kendalimu, siapa yang memerintah? Apakah hati yang panas atau hati yang dipenuhi damai sejahtera Kristus? Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena damai sejahtera-Mu selalu ada di hati kami. Karena itu kerinduan Tuhan untuk kami selalu ada dan mengalami damai bahkan di negeri kami di mana kami tinggal. Itu sebabnya hamba berdoa, Tuhan tolong kami setiap anak-anak Tuhan yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan hari ini. Sepanjang hari ini kami mau memutuskan untuk mengizinkan damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati kami. Bukan kedagingan kami, bukan keegoisan kami, bukan panas hati kami, tetapi damai sejahtera Kristus memerintahlah dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong setiap kami, sehingga setiap hari kami selalu dipenuhi damai Tuhan, kasih Tuhan, sukacita, dan kesejahteraan selalu ada dalam hidup kami. Hamba berdoa buat seluruh umat Tuhan yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan saat ini. Diberkatilah dalam nama Yesus dengan apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong kami sehingga hari-hari hidup kami dipenuhi damai dan kasih Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Miliki keputusan untuk selalu mengizinkan damai sejahtera Kristus itu memerintah di hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita.